Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Martuti, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1 Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YAIN Bone. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri filsafat dan cabang-cabang filsafat dalam mata kuliah filsafat yang diajarkan oleh Bapak Ahmad MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri filsafat dan cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu ciri-ciri filsafat. Pemikiran kefilsafatan menurut Dr. Andes Suyadi MP mempunyai karakteristik sendiri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Hal ini sama dengan pendapat Dr. Andes Sri Suprapto Wirodiningrat yang menyebutkan juga pemikiran kefilsafatannya mempunyai 3 ciri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, sama seperti ciri dari menurut Dr. Suryadi MP. Nah, ciri yang 3 tadi yaitu menyeluruh, mendasar, spekulatif. Menyeluruh di sini artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ini mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, sehubungan dengan ilmu, dengan moral dan tujuan hidup. Yang kedua yaitu mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga yaitu spekulatif. Spekulatif di sini artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikir selanjutnya. Menurut Clarence I. Lewis, seorang ahli logika, mengatakan bahwa filsafat itu sesungguhnya suatu proses refleksi dari bekerjanya akal, sedangkan sisi yang terkandung dalam proses refleksi adalah berbagai kegiatan atau problem yang problema kehidupan manusia. Dalam kegiatan problema tersebut terdapat beberapa ciri yang dapat mencapai derajat pemikiran filsafat, yaitu yang pertama sangat umum dan universal, yang kedua tidak faktual, yang ketiga bersangkutan dengan nilai, yang keempat keterkaitan dengan arti, yang kelima yaitu implikatif. Yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat menurut para ahli, saya mengambil yang pertama yaitu Louis Ocatsov menyebutkan bahwa cabang-cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosiologi, etika, estetika, dan filsafat agama. Dapat dibagi menjadi 6 pokok cabang. Yang pertama yaitu metafisika, epistemologi, logika, aksiologi, etika, dan estetika. Yaitu metafisika. Metafisika, istilah ini berasal dari bahasa Yunani meta fisika, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Metafisika terbagi menjadi 2, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi lazimnya disebut teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber dan
kebenaran pengetahuan. Logi adalah cabang ilmu filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Ia menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga yaitu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang tidak mengajar apapun tentang manusia atau dunia. Ia merupakan teknik atau seni yang mementingkan segi format, bentuk dari pengetahuan. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat tertentu. Yang keempat, aksiologi. Aksiologi adalah filsafat nilai aspek. Nilai ini ada kaitannya dengan kategori baik atau buruk, indah atau jelek. Kategori ini yang pertama di bawah kajian filsafat adalah tingkah laku sesuai dengan sifatnya. Ia menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Yang kelima yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang manusia, tentang tindakan. Ia merupakan cabang filsafat yang bersangkutan dengan tanggapan-tanggapan mengenai tingkah laku yang betul. Istilah estetika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sementara etikos berarti susila, keadaan atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Jadi etika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Yang keenam yaitu estetika. Estetika disebut juga dengan keindahan, yang berasal dari bahasa aesthetis, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya hal-hal yang diserap dengan indera. Estetika membahas hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai sesuatu yang indah atau yang tidak indah. Estetika terbagi menjadi dua, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Itulah pemaparan dari saya mengenai ciri-ciri filsafat dan cabang-cabang filsafat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.